قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi faqaha man arada bihi khairan fid din wa syara'a ahkamal halali wal harami fi kitabihil mubin wa 'azzal ilma wa rafa'a ahlahu alladhina ittaqawhu wa kanu bihi 'alimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsa qawaida syar'i wa bayyanaha ahsana tabyin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Khalid bin Walid, untuk melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Baiat Aqabah yang kedua, yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, berangkat dari kecemasan, kekhawatiran orang-orang Madinah yang telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diintimidasi, diusir. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain agar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa diterima. Maka akhirnya mereka pergi untuk melaksanakan ibadah haji dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu tempat yang bernama Aqabah. Dan ini terjadi pada tahun ke-13 dari kenabian. Mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyebutkan hikmah-hikmah dari Baiat Aqabah yang kedua ini, yang diambil oleh orang-orang Madinah sejumlah atau sebanyak 75 orang. Mereka berbaiat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang pertama yang bisa kita petik di halaman 267. Inti yang dapat dipetik dari perjanjian Aqabah yang kedua antara lain: pertama, perjanjian Aqabah yang kedua merupakan momen terpenting dalam Islam. Di antaranya terbukanya jalan untuk hijrah ke Madinah bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari sana terjadinya perang Badar. Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, saya telah menyaksikan peristiwa malam Aqabah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala kami berjanji setia membela Islam. Saya tidak lebih suka jika ditukar dengan perang Badar, walaupun perang Badar lebih diingat oleh manusia ketimbang perjanjian Aqabah. Makanya di awal penulis mengatakan perjanjian Aqabah yang kedua ini adalah peristiwa yang sangat penting di dalam Islam. Sebab dari Baiat Aqabah yang kedua ini tidak berselang lama kemudian terjadi yang namanya peristiwa hijrah.
di mana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian disusul oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan dalam penjelasannya terhadap hadis ini, yaitu karena orang yang menyaksikan Badar lebih utama karena ia adalah perang pertama kali yang dimenangkan oleh Islam. Tetapi perjanjian Aqabah merupakan penyebab tersebarnya Islam dan timbulnya perang Badar, bahkan perang-perang setelah perang Badar, perang Uhud dan perang-perang yang lainnya. Sehingga teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi Baiat Aqabah ini sebuah peristiwa yang penting di dalam Islam. Sebab dari Baiat Aqabah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Inilah salah satu faktor kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabat-sahabat beliau untuk berhijrah ke kota Madinah. Salah satu faktornya ini, karena ada kekuatan yang besar yang akan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Siapa mereka? Al-Ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, beliau tidak punya kekuatan. Melihat sahabat-sahabat diintimidasi, disiksa oleh orang-orang musyrik Quraisy. Banyak contohnya, seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu yang disiksa oleh majikannya. Keluarga Yasir, Ammar bin Yasir. Keluarga Yasir bagaimana disiksa ya? Ammar dan keluarganya disiksa. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sabron ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Nabi ketika melihat Ammar dan keluarganya disiksa oleh musyrikin Quraisy, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan kepada mereka, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah," karena sesungguhnya janji buat kalian dari Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Nabi tidak punya kekuatan. Sampai-sampai ibunya Ammar ini dibunuh dengan cara yang sadis. Yang antum tahu bersama bagaimana ya ibunya Ammar itu dibunuh oleh musyrikin Quraisy dengan tombak dimasukkan ke dalam kemaluannya, dan beliau adalah wanita pertama yang syahid di dalam Islam. Dan sahabat-sahabat yang lainnya, Abdullah bin Mas'ud bagaimana menceritakan, susah kami untuk beribadah, membaca Al-Quran harus dipukul dulu baru bisa membaca Al-Quran. Sehingga Nabi SAW perintahkan sahabat-sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah. Karena apa? Salah satu faktor ini, punya kekuatan besar di Madinah itu Al-Ansar yang siap membantu, membela dakwah Rasulullah SAW. Nanti kita akan sebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hijrah itu. Salah satunya ini, punya kekuatan besar di kota Madinah. Faktor yang lain apa yang membuat Nabi SAW hijrah ke kota Madinah? Di kota Mekah tidak ada harapan lagi untuk bagaimana Islam itu diterima. Maka Nabi SAW perintahkan untuk berhijrah, sahabat-sahabatnya untuk berhijrah, karena di Madinah ada orang-orang yang siap menerima Islam dan siap membantu membela Islam, mendakwahkan Islam yang mulia ini. Faktor yang mana apa? Tadi yang kita sebutkan, tekanan, intimidasi, gangguan dari orang-orang musyrik yang semakin keras penentangan mereka terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat-sahabat tidak bisa lagi beribadah dengan tenang. Tadi yang kita sebutkan, Abdullah bin Mas'ud saja kalau mau baca Al-Quran harus dipukul dulu, karena mereka tidak mau Al-Quran itu diperdengarkan. Dan kisah nanti kita akan sampaikan bagaimana Abu Bakar ketika beliau berhijrah ke kota Madinah, beliau keluar pergi berhijrah, tapi qadarullah beliau dihalangi oleh seseorang yang akhirnya orang ini memberikan jaminan kepada Abu Bakar untuk bagaimana beliau tidak berhijrah meninggalkan Mekah, karena beliau adalah orang yang amanah,
orang yang suka membantu orang yang membutuhkan, orang yang senantiasa berkata-kata jujur. Pokoknya persis sifat-sifat Abu Bakar itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar ini orang yang masya Allah, orang yang sangat baik. Makanya dikatakan kepada Abu Bakar, saya akan menjadi penjamin untuk dirimu sehingga orang-orang Quraisy tidak bisa mengganggumu. Akhirnya beliau tidak jadi hijrah kembali ke Mekah. Tapi orang-orang musyrik Quraisy mengatakan boleh Abu Bakar tidak hijrah, meninggalkan Mekah ini, tapi syaratnya satu, jangan baca Al-Quran. Jangan baca Al-Quran. Kalau mau baca Al-Quran, mau beribadah di rumahnya, jangan perdengarkan bacaan Al-Qurannya. Karena Abu Bakar kalau dia baca Al-Quran, masya Allah, suara yang merdu, dan orang bisa beriman. Ya, itu syaratnya, boleh, tapi jangan baca Al-Quran. Akhirnya Nabi SAW sudah memerintahkan sahabat-sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya, "Qul ya ibadalladzina amanu taqu rabbakum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik, yang menolong agama ini, mereka mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Wa ardullahi wasi'ah, dan ketahuilah bumi Allah itu sangat luas, ya, sehingganya mereka berhijrah. Ya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingganya kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, peristiwa malam Aqabah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang sangat dikenang daripada peristiwa-peristiwa yang lainnya. Yang kedua, syarat yang kedua dari syarat-syarat baiat Aqabah kedua adalah berinfak di waktu senang maupun susah, mengorbankan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang paling besar adalah jihad dengan harta. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan jihad dengan harta daripada jihad dengan jiwa. Karena infak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama dari infak selainnya secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, thumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan di dalam diri mereka. Jadi iman yang kuat, iman yang mantap di dalam hati mereka. Tidak ada sedikit pun di dalam hati mereka keraguan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam janjikan. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sifat orang-orang yang beriman ini, mereka senantiasa berjihad dengan harta-harta yang mereka miliki, dengan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jujur keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan, perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih, kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam,
wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta yang kalian miliki. Dan ini salah satu poin yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mereka, di mana mereka membuat kesepakatan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berinfak, membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu baik untuk kalian kalau sekiranya kalian mengetahui. Dakwah ini teman-teman sekalian hafidhani wa hafidhakumullah, pekerjaan yang besar. Dakwah ini butuh pengorbanan yang besar pula. Dan dakwah ini juga butuh dana yang besar. Ya? Betul tidak? Dakwah ini butuh dana yang besar. Maka tidak terlarang, tidak tercela seseorang itu dia bekerja untuk mendapatkan harta, tidak terlarang, tidak tercela. Siang malam dia kerja banting tulang untuk bagaimana bisa mengumpulkan harta yang banyak, tidak tercela. Selama niatnya ketika dia bekerja pagi siang malam mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tujuannya satu, niatnya satu, bagaimana membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak tercela. Jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah mencela orang-orang yang dia bekerja untuk cari harta. Jangan cela mereka. Bisa jadi kasihan, mungkin dia tidak bisa hadir rutin di kajian ini. Mungkin kita lihat dia mungkin sibuk dengan pekerjaannya, tapi kita tidak tahu niatnya. Mungkin bisa jadi dia bekerja untuk membantu dakwah di masjid ini. Ya, Masya Allah. Dan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, dakwah ini kan kita sampaikan tadi bahwa butuh pengorbanan besar, dana yang besar. Nah, kalau tidak ada harta yang bisa kita berikan untuk dakwah ini, kan masih banyak cara yang bisa kita berikan untuk dakwah ini. Kalau tenaga bisa kita berikan tenaga kita, pikiran kita, masukan. Yang jelas kita punya andil di dalam dakwah ini, ya. Jadi ini keutamaan yang besar ketika seseorang mengeluarkan hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, pada akad baiat menjelaskan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman. At-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raqi'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Sifat orang-orang yang beriman itu, mereka adalah orang-orang yang bertaubat. Ketika mereka jatuh kepada kesalahan, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan mereka, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu sifat orang yang beriman, sebab manusia ini tidak luput dari yang namanya kesalahan. Kita hamba-hamba yang setiap hari banyak melakukan dosa dan maksiat. Tapi yang terbaik itu adalah ketika jatuh kepada kesalahan langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung bertobat. Al-abidun, mereka adalah hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari mereka keluar rumah untuk mencari nafkah. Itu juga ibadah bagi mereka, menafkahi keluarga, istri dan anak-anak. Jadi antum keluar dari rumah, itu bukan perbuatan yang sia-sia untuk mencari nafkah. Kerja di bawah terik matahari, jadi kuli bangunan, itu ibadah untuk antum itu. Kalau antum niatkan ibadah, karena memberikan nafkah itu ibadah. Kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya sesuai dengan
kemampuan. Sehingganya seorang istri jangan terlalu menuntut suami. Bersyukur dengan pemberian suami. Suami memang berkewajiban untuk memberikan nafkah, tapi sesuai dengan kemampuan. Yang terpenting suami itu dia bekerja memberikan nafkah. Bersyukur, terima apa yang diberikan oleh suami. Biar pulang ke rumah diberikan seadanya, cuman bawa uang 20.000, ucapkan alhamdulillah. Tugasnya istri itu memberikan semangat. Apa yang dilakukan oleh salafiyat, wanita-wanita, istri-istri terdahulu yang terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa ucapan-ucapan mereka? Istri-istri terdahulu ketika suami-suami mereka keluar dari rumah di pagi hari untuk mencari nafkah, apa ucapan mereka? Para istri, apa ucapan mereka kepada suami yang keluar dari rumah di pagi hari mencari nafkah? Saya tanya ini ibu-ibu ummahat di belakang, apa ucapan mereka? Nah, apa? Sekarang saya tanya, apa yang anti ucapkan kepada suami kalau suami turun di pagi hari cari nafkah, kerja? Apa yang anti ucapkan? Yang anti sampaikan? Apa? Fi amanillah. Bawa uang banyak, berikan semangat sama suami, ingatkan suami, Kak, jangan sesekali kakak bawa uang haram ke dalam rumah, biar sedikit yang penting berkah. Itu yang kita harapkan, yang kita cari seperti itu. Antum kalau dapat wanita-wanita seperti ini yang mengingatkan suaminya, Masya Allah, luar biasa, sayangi dia. Nah, sekarang saya mau bertanya, untuk ummahat, pernah tidak selama antuna menikah, ketika suami keluar rumah, anti memberikan nasihat sama suami? Pernah? 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 Apa yang anti ucapkan? Jujur saja, jujur. Apa yang anti ucapkan? Pernah selama menikah ini, ketika suami keluar, anti kasih nasihat? Pernah tidak? Oh, jaga hati. Itu pesan, Masya Allah, bagus pesan. Yang penting anti kasih nasihat sama suami, jaga hati. Kita kembali ke ayat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat orang yang beriman yang kedua adalah al-abidun. Mereka senantiasa beribadah. Di pagi hari mereka beribadah dengan cara mencari nafkah. Di sore hari mereka pun beribadah. Di malam hari mereka beribadah dengan menuntut ilmu. Ya. Al-hamidun. Sifat yang ketiga apa? Mereka senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang Allah berikan dari rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Mereka senantiasa memuji nikmat yang Allah berikan kepada mereka dengan ucapan alhamdulillah. Mereka bersyukur atas apa yang selama ini Allah berikan kepada mereka dari nikmat iman, nikmat harta, nikmat istri salihah, ya. Dan syukur itu harus terpenuhi padanya 3 rukun. Apa 3 rukun kesyukuran? Siapa yang tahu? 3 rukun kesyukuran apa?
Siapa yang tahu 3 rukun kesyukuran? Syukur itu kan ada rukun-rukunnya. Sebagaimana ibadah kan ada rukun-rukunnya. Kan begitu. Nah, syukur itu apa saja rukunnya? Siapa yang tahu? Nah, pertama, ketika mendapatkan nikmat diucapkan dengan alhamdulillah. Itu kan memuji Allah, alhamdulillah. Itu rukun pertama. Oke, rukun kedua apa? Oke, menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk sebuah ketaatan kepadanya. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga apa? Apa? Meyakini di dalam hati bahwa apapun nikmat yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 rukun kesyukuran. Kalau 3 rukun ini terpenuhi, Anda adalah hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. As-saihuna, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berjalan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Berjalan untuk mencari ilmu, berjalan untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya as-saihun. As-saihuna, orang-orang yang berjalan di bumi Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berpijak, dia hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ar-raki'un, mereka adalah hamba-hamba yang senantiasa apa? Ruku', tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sajidun, sujud. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, mereka adalah hamba-hamba yang senantiasa memerintahkan kepada al-ma'ruf, perkara-perkara yang baik, dan mereka adalah hamba-hamba yang senantiasa mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin, dan mereka adalah hamba-hamba yang senantiasa menjaga hukum-hukum Allah, hamba-hamba yang senantiasa menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, Allah tutup ayatnya dengan berikan kabar untuk orang-orang yang beriman. Kabarkan berita yang gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala juga berfirman pada menjelaskan sifat orang yang beriman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimus shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka senantiasa menyuruh orang lain untuk mengerjakan perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik. Mereka senantiasa mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Kata penulis kitab, masih di hikmah yang ketiga, setelah beliau menyebutkan surat At-Taubah ayat yang ke-71 dan surat At-Taubah ayat yang ke-112, beliau mengatakan ini menguatkan kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara beriringan amar ma'ruf nahi mungkar dengan perintah mendirikan solat, menunaikan zakat,
dan taat kepada Allah serta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar ini sekali lagi punya kedudukan di dalam Islam, karena Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan perintah mendirikan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah serta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya setiap muslim dan muslimah wajib untuk dia berdakwah, menyampaikan kewajiban dan mencegah yang namanya kemungkaran. Sebab teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, amar ma'ruf nahi mungkar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ibaratkan seperti dua kelompok manusia yang sedang menaiki sebuah kapal. Kelompok yang pertama berada di bawah kapal, kelompok yang kedua berada di atas kapal. Kelompok yang pertama ini yang berada di bawah kapal, mereka ingin mengambil air, harus melewati orang yang di atas. Sehingga sebagian dari mereka yang berada di bawah ini mengatakan, kalau begitu sudah kita buat lubang kecil saja di bawah kapal untuk bagaimana kita mudah mendapatkan air. Kalau orang-orang yang berada di atas tidak mencegah perbuatan mereka ini, maka tentunya yang terjadi adalah apa? Kapal bisa tenggelam. Iya. Begitulah kemungkaran yang terjadi, yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau itu tidak dicegah, kalau ada perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh individu-individu, itu hakikatnya dia sedang membuat lubang kebinasaan, lubang yang bisa menenggelamkan masyarakat, yang bisa membinasakan masyarakat. Makanya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebisa mungkin kita merubah yang namanya kemungkaran. Selama itu tidak mendatangkan mudarat yang besar, kita rubah sesuai dengan kemampuan kita. Karena memang itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita biarkan kemungkaran itu terjadi di tengah-tengah masyarakat, itu artinya kita membiarkan musibah yang besar yang akan menimpa dan membinasakan kita. Sekali lagi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini pentingnya kita beramar ma'ruf nahi mungkar supaya tercipta apa? Tercipta daerah atau negeri yang aman, tercipta suasana yang penuh dengan kebahagiaan, diliputi dengan rahmat dari Allah, diturunkan nikmat-nikmatnya, ya. Sekali lagi intinya teman-teman sekalian, pentingnya kita beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita. Jangan biarkan kemaksiatan itu terjadi, tapi bil hikmah wajadilhum billati hiya ahsan. Sebisa mungkin mencegah kemungkaran itu dengan lemah lembut, ya, sesuai dengan apa yang kita miliki dari kekuatan kita. Yang keempat, pada baiat Aqabah terdapat keutamaan yang besar bagi orang-orang Ansor. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada mereka. Banyak hadis yang menyebutkan keutamaan, kelebihan, sanjungan dan hak-hak yang mereka dapatkan. Apa saja di antaranya? Yang kelima ini. Ini sebenarnya keliru, ya. Harusnya A, B, ya. Jadi di antara keutamaannya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikenal juga dengan Abu Qasim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya orang-orang menempuh satu lembah atau syi'ib
dan orang-orang Ansor menempuh satu lembah, niscaya aku akan menempuh lembah orang-orang Ansor. Jadi Nabi SAW mengatakan, lau annal ansar salaku wadiyan aw syi'ban, kalau sekiranya Ansor itu mereka melalui satu lembah atau satu syi'ib. Syi'ib itu kita pernah sampaikan, ya, jalan yang berada di antara dua gunung, itu syi'ib. Kalau sekiranya orang Ansor itu berjalan di satu lembah, la salaktu fi wadil Ansor, kata Nabi SAW, sungguh benar-benar aku akan menempuh lembah yang dilalui oleh orang-orang Ansor. Kalau bukan karena hijrah, sungguh aku sudah menjadi seorang dari Ansor. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, beliau tidak dizalimi, mereka telah memberi tempat kepada beliau dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ungkapan lain. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini keluar itu ada asbabul wurudnya. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pujian Nabi kepada Al-Ansar ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena satu peristiwa. Antum tahu bersama, insyaallah nanti kita akan sebutkan pada peristiwa Hunain, perang Hunain. Perang Hunain itu kan setelah penaklukan kota Mekah, di mana sahabat-sahabat sudah banyak, kaum muslimin punya kekuatan yang besar. Nah, setelah perang Hunain ini terdengar isu, ya, berita yang tersebar di kalangan Ansor bahwasanya mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang lebih cinta kepada Muhajirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bertemu dengan kaumnya. Karena kan setelah penaklukan kota Mekah, kaumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy kan, itu sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam perang Hunain ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dapat ghanimah, harta rampasan yang banyak. Nah, ternyata ghanimah ini, harta rampasan yang banyak ini, Nabi kasih cuma kepada orang-orang Quraisy. Tak satu pun yang diberikan kepada orang-orang Ansor. Akhirnya terdengar ucapan mereka, oh Nabi itu sekarang lebih kepada orang-orang Quraisy, kita sudah dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah bertemu dengan kaumnya karena sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdengar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang Quraisy itu dikasih ghanimah yang banyak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ansar tidak ada satupun yang diberi oleh Nabi. Maka Nabi SAW kumpulkan mereka di satu kemah, Ansar semuanya. Salah satu yang disampaikan oleh Nabi tentang keutamaan mereka, hadis ini. Artinya Nabi tidak melupakan mereka, Al-Ansar, karena mereka ini adalah orang-orang yang menolong Nabi SAW. Ketika Nabi diusir, Nabi ditolak, tidak ada yang menerima dakwah, Nabi diberikan tempat tinggal di Madinah. Siapa? Al-Ansar. Nabi tidak lupakan itu. Makanya Nabi sebutkan keutamaan Al-Ansar ini. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang keutamaan mereka Al-Ansar, la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiq. Tidak ada yang mencintai Al-Ansar kecuali orang-orang yang beriman. Dan tidak ada yang membenci orang-orang Ansar kecuali munafik. Lebih tegas lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayatul iman hubbul ansar, tanda keimanan adalah mencintai Al-Ansar, mencintai sahabat-sahabat Al-Ansar. Tanda keimanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ayatul munafik wa ayatul nifaq bughdul ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang Ansar, sahabat-sahabat yang ada di kota Madinah. Ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka Al-Ansar, sahabat-sahabat yang Masya Allah, yang punya keutamaan. Bahkan mereka ini mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang antum bisa buka surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Ini pujian Allah terhadap Al-Ansar, orang-orang yang Masya Allah punya keutamaan yang besar.
Antum buka surat Al-Hasyr ayat yang 9. Walladzina tabawwa'ud darul wal iman. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, siapa mereka? Al-Ansar wal iman, dan mereka telah beriman min qablihim, sebelum datangnya muhajirin ke kota Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat cinta dengan orang-orang yang berhijrah ke mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka muhajirin, ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, dan mereka Al-Ansar adalah orang-orang yang lebih mengutamakan muhajirin daripada diri-diri mereka, walaupun sebenarnya mereka itu sangat membutuhkan. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan siapa yang terjaga dari kekikiran, kebakhilan, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian Allah kepada mereka Al-Ansar, orang-orang yang menolong muhajirin yang berhijrah meninggalkan Mekah menuju kota Madinah, yang bagaimana kedermawanan mereka luar biasa. Sehingga dari ayat ini teman-teman sekalian, sifat Al-Ansar itu apa? Pertama, mereka saling mencintai di antara mereka. Bahkan mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke kota mereka. Itu sifat mereka. Sifat yang kedua apa? Al-ithar, lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, padahal mereka sendiri membutuhkan. Dan itu terjadi ketika Nabi SAW didatangi oleh seseorang yang Nabi SAW ingin menjamu orang tersebut, tamunya Nabi. Nabi utus seseorang untuk bertanya apakah ada makanan di rumah istri-istri beliau. Ternyata tidak ada. Disampaikan oleh istri-istri Nabi SAW, tidak ada makanan di rumah yang bisa diberikan kepada tamunya Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan di hadapan Al-Ansar, man yudayyifu hadha, siapa yang ingin menjamu tamuku ini? Maka satu orang dari kalangan Ansar berdiri, ana ya Rasulullah, aku yang akan menjamu tamumu ya Rasulullah. Dia langsung pulang ke rumah. Dia tanya sama istrinya, ada makanan yang bisa kita siapkan untuk menjamu tamu Rasulullah SAW? Ini tamunya Nabi, ini tamu istimewa. Kata istri yang soleha ini, Masya Allah, ada makanan tapi cuman untuk anak-anak. Makanan yang tersisa cuman untuk anak-anak. Apa kata sahabat Al-Ansar ini? Dia katakan kepada istrinya, kalau begitu ajak anak-anak bermain supaya mereka lupa untuk makan. Kalau so capek kan so mau tidur, so tidak mau ingat makan lagi. Buat anak-anak bermain saja. Dan makanan ini sisakan untuk tamu Nabi SAW. Akhirnya tamu itu dibawa ke rumah, Masya Allah. Ketika tamu ini ingin makan makanan tersebut, maka dikatakan kepada istrinya, kalau begitu padamkan lampu, jangan terlalu terang, buat remang-remang, dan kita seolah-olah bisa makan bersamanya. Kalau buat lampu itu remang-remang, tidak terlalu terang, dia kan lihat kita, ya kita pura-pura makan saja, ya, supaya dia lihat kita ada makan bersama orang tersebut. Dibuat seperti itu. Keesokan harinya Nabi SAW mencari orang yang semalam yang menjamu tamu Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW kepada sahabat Al-Ansar ini? Laqad ajiballahu min fi'alikuma, sungguh Allah kagum terhadap perbuatan kalian di malam hari. Sampai-sampai Allah kagum, sehingga Allah turunkan ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ini sebab turunnya ayat ini. Dan mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka. Itu sifat Al-Ansar, itu ithar. Dan ini sifat yang mulia yang dimiliki oleh seseorang ketika dia bisa mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Tapi ingat, ithar ini dalam masalah dunia, bukan dalam masalah
ibadah. Dalam masalah ibadah tidak berlaku isar. Paham ya? Isar mengutamakan orang lain daripada diri sendiri walaupun kita butuh, itu dalam masalah-masalah dunia, bukan pada masalah-masalah ibadah. Dalam masalah-masalah ibadah tidak boleh isar. Paham antum? Tidak boleh kita utamakan orang lain daripada diri sendiri. Sop yang pertama ada keutamaan toh? Antum lihat tinggal ada satu tempat untuk satu orang. Antum lihat teman, antum saja yang duluan di situ. Jangan, antum yang duduk di situ, berdiri di situ. Masuk sop situ. Paham ya? Dalam masalah ibadah tidak boleh isar. Dalam masalah ibadah itu apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Paham antum ya? Yang keenam, masih di antara sifat apa? Di antara keutamaan Al-Ansar. Dari Al-Barra, ia berkata, saya mendengar sabda Nabi SAW, tidak ada orang yang mencintai Ansar melainkan mereka orang-orang beriman, dan tidak ada yang membenci mereka melainkan orang-orang munafik. Siapa saja yang mencintai mereka, maka mereka akan dicintai Allah. Siapa saja yang membenci mereka, maka mereka akan dibenci Allah. Yang ketujuh, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda iman adalah mencintai Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci Al-Ansar. Yang kedelapan, penerimaan kaum Ansar dan kesiapan mereka untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telatnya mereka memeluk Islam, telatnya memeluk Islam kaumnya dan anak-anak pamannya, serta dulunya merupakan orang-orang yang jauh masuk Islam adalah karena hikmah yang besar. Karena jikalau keluarganya dan kerabatnya segera beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sungguh akan dikatakan bahwa mereka hanya kaum yang menginginkan kemegahan dan fanatik dengan Muhammad. Dengan cepatnya orang-orang jauh memeluk Islam dan rela memperjuangkannya serta berani memerangi orang yang menentangnya karena kecintaan Nabi Muhammad SAW. Maka hal ini menunjukkan bahwa itu semua atas dasar kebenaran yang nyatanya dan keyakinan yang mendarah daging serta pertolongan dari Allah untuk menghilangkan akhlak jahiliyah yang tidak mungkin bisa dikikis kecuali yang menciptakan fitrah pertama, dan dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, keimanan Al-Ansar itu dibuktikan dengan perjuangan mereka di dalam membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika mereka diperintahkan untuk berinfak, memberikan sedekah, memberikan harta mereka untuk dakwah, untuk jihad fisabilillah, mereka bersegera. Dan itu dibuktikan. Siapa yang tidak kenal dengan Ulbah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu? Ulbah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ini seorang yang dikenal dengan si fakir yang dermawan. Biasanya kedermawanan itu datang dari orang-orang kaya. Ini fakir dermawan, miskin tapi dermawan. Siapa dia? Ulbah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, kalangan Al-Ansar. Kisahnya ma'ruf teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita ringkaskan kisahnya tentang Ulbah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan perang, Nabi kumandangkan jihad fisabilillah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada sahabat-sahabat beliau untuk berperang, dan perang ketika itu adalah perang Tabuk. Perang di satu tempat yang namanya Tabuk, dan ini tempat yang sangat jauh. Maka Nabi SAW butuh apa? Bekal yang banyak. Nabi butuh kendaraan. Dan ketika itu pada perang ini, perang Tabuk, Nabi SAW tidak menerima pasukan mujahid kecuali yang punya kendaraan dan bekal. Maka orang berbondong-bondong datang ke kota Madinah untuk memenuhi panggilan jihad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Abu Bakar dengan seluruh hartanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi itu mengatakan, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?
Seluruh hartanya Abu Bakar diberikan. Maka kata Abu Bakar apa? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Datang Umar dengan setengah hartanya, diberikan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Utsman dengan 1000 dinar, diletakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1000 dinar itu kira-kira dia ada 4 kilogram emas. 4/4 kilogram emas. Ya kira-kira kalau 1 gram emas, 1 gram emas berapa sekarang? Taruhlah 1 juta, kira-kira 4 M lebih. Kalau dikonversi ke rupiah 4 M lebih dikasih di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi dengan 50 ekor unta. Abdurrahman bin Auf, ini orang-orang kaya dari kalangan sahabat ya, kasih lagi hartanya. Ulbah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau itu gelisah, sedih, galau. Lihat sahabat-sahabat datang kasih harta mereka. Dia orang miskin, tidak punya apa-apa. Dia suka bersedekah, tapi tidak punya harta. Sedih. Bertambah kesedihan beliau, Ulbah bin Zaid, ketika Nabi SAW mengatakan, Man jahaza jaisal usrah falahul jannah. Siapa yang mempersiapkan pasukan yang membutuhkan bekal yang banyak, maka baginya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih tambah sedih lagi Ulbah bin Zaid ini, karena dia suka bersedekah, suka memberikan harta, tapi tidak punya harta. Ya, lihat sahabat-sahabat datang dengan harta mereka, walaupun sedikit dikasih harta mereka untuk jihad fisabilillah. Kecuali yang tidak bersedekah ketika itu siapa? Orang-orang munafik yang tidak memenuhi panggilan Nabi SAW ketika itu, kecuali orang-orang munafik saja. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Ulbah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu? Dia pulang ke rumah dalam keadaan sedih, melihat sahabat-sahabat bisa bersedekah, tapi beliau tidak bisa bersedekah. Akhirnya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, di malam hari dia bangun untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ceritakan semua kesedihan beliau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Apa yang beliau katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di malam hari? Ketika dia bangun salat, dia menangis. Apa curhatan dia? Beliau mengatakan, Allahumma innahu laisa indi ma atasaddaqu bihi. Ya Allah, Engkau perintahkan kami untuk berjihad, sedangkan aku tidak punya sesuatu yang aku bisa berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak punya sesuatu yang aku bisa bawa untuk berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, Allahumma inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli mazlamatin asabani fiha min malin au jasadin au irdin. Lantas dia katakan ketika itu di malam hari, saat orang-orang sedang tidur, dia sholat malam, dia menangis dan dia curhat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia katakan, ya Allah, saksikanlah, sesungguhnya di malam ini aku bersedekah kepada setiap muslim dari semua perbuatan zalim mereka kepada diriku. Artinya aku bersedekah dengan memberikan maaf kepada orang-orang yang pernah menyakiti diriku, yang pernah mengganggu kehormatan diriku. Hanya ini yang aku bisa berikan kepadamu ya Allah. Akhirnya keesokan harinya teman-teman sekalian, di malam hari sudah dia tidur. Keesokan harinya di pagi hari setelah sholat subuh, Nabi SAW mengatakan di hadapan sahabat-sahabat beliau, Ainal mutasaddiqu bi'irdihil bariha. Mana orang yang tadi malam sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bayangkan, semua orang bersedekah. Nabi bertanya, siapa yang semalam bersedekah dengan kehormatannya dan sedekah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada satupun dari sahabat-sahabat
yang berdiri yang mengatakan, aku ya Rasulullah. Ulbah bin Zaid pun tidak merasa sedekahnya diterima. Cuman sedekah dengan kehormatan. Ini banyak sahabat-sahabat sedekah dengan harta yang banyak. Abu Bakar dengan semua hartanya, Utsman dengan 1000 dinar, tambah lagi 50 ekor unta. Dia cuma dengan sedekah kehormatan. Lantas Nabi SAW mengatakan kepada Ulbah bin Zaid, abshir falladhi nafsi biyadih, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kutibat fi zakatil maqbulah, sungguh sedekahmu itu telah dicatatkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita teman-teman sekalian, akhirnya Ulbah bin Zaid diizinkan oleh Nabi SAW, bahkan diberikan 1 unta untuk dia tunggangi berjihad menuju perang Tabuk bersama Nabi SAW. Pengorbanan sahabat-sahabat Al-Ansar ini, bagaimana bukti kecintaan mereka kepada Nabi SAW dibuktikan dengan apa? Bagaimana mereka korbankan harta mereka, jiwa mereka untuk membela Nabi SAW. Inilah bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Kalau betul-betul Anda cinta kepada Nabi, perjuangkan sunnah-sunnah beliau, bukan membuat sesuatu yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Kita belajar sirah nabawiyah, ingin mengingat bagaimana pengorbanan Nabi dan bagaimana kita bisa aplikasikan dalam hidup kita, ya, bukan cuma setiap tahun sekali baca sirah nabawiyah. Kita belajar setiap hari sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi SAW. Ini sebagai bukti cinta kita kepada Nabi SAW, melihat bagaimana perjuangan Nabi di dalam mendakwakan Islam sampai di daerah yang kita cintai ini, di Gorontalo ini, sampai di Isimu ini, kita bisa merasakan nikmat Islam. Itu berkat perjuangan Nabi dan para sahabat. Itu yang harus kita kenang, sehingga kita apa? Kita berusaha untuk meneladani Nabi SAW. Kita berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Bukan ketika kita berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi, malah kita dicemooh, dicela. Ya, harusnya kita ini berusaha bagaimana sesuai dengan kemampuan kita membela dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Yang ke-9, pada sabda Nabi SAW, lam nu'mar bihada, kita tidak diperintahkan untuk melakukan ini. Maksudnya apa ini? Ketika sahabat-sahabat yang berbaiat di Aqabah bersama Nabi SAW, mereka kan begitu semangat untuk bagaimana, ya Rasulullah, kalau mereka orang-orang musyrik Quraisy mengetahui pertemuan ini, sudah, besok kita perangi saja mereka ya Rasulullah, kita siap. Tapi Nabi katakan, kita belum diperintahkan untuk memerangi mereka, belum saatnya. Ya, belum saatnya. Ketika Abbas bin Ubadah ingin melumpuhkan orang kafir dengan pedang, menunjukkan bahwa agama ini sesuai dengan wahyu dan bukan didasar dengan pemikiran dan bukan pula insting. Artinya memang agama ini berdasarkan wahyu. Nabi kan berbicarakan dan dengan wahyu. Nabi katakan, belum saatnya kita berperang memerangi mereka. Ada saatnya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk memerangi mereka. Oleh karena itu kita harus disiplin dengan perintah syariat dan waspada dari mengikuti di belakang perasaan. Jadi agama ini bukan dibangun di atas perasaan. Jadi beragama itu bukan dengan perasaan, beragama itu dengan wahyu. Bagaimana contoh beragama dengan perasaan? Oh, ini kan baik, kan bagus ini. Oh, kan dengan perasaan, bukan masalah bagus tidak bagus. Ini sesuai perintah Allah dan Rasulnya atau tidak? Ada wahyu tidak? Ada dalil tidak? Akhirnya kalau beragama dengan perasaan, dibuka pintu-pintu yang namanya bid'ah hasanah, ya sudah, terciptalah
sesuatu yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Setiap tahun berinovasi terus, dan itu terbukti sekarang. Sesuatu yang diadakan yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan dasar yang penting baik, akhirnya apa? Sekarang apa? Banyak ibadah-ibadah baru. Parah kan? Makanya beragama itu dengan wahyu, dengan perintah. Ini adalah ucapan, bahkan kaedah yang agung dalam berdakwah kepada Allah khususnya dan lainnya pada umumnya. Dengan demikian kita akan bebas dari bid'ah, kesalahan dan kerusakan. Alhamdulillah, kita selesai dari peristiwa yang ketiga, peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua. Pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada peristiwa yang sangat agung di dalam agama kita, peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan sebutkan secara ringkas dan kita akan ambil hikmah-hikmah pelajaran dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله